Sopir Tefuna Burus Tepu dengan NIM 22050147. Saya akan menjelaskan tentang definisi teori kontra, teori kolektif, serta teori utama. Saya akan menjelaskan pertama untuk teori kontra. Teori kontra adalah kesepakatan antara dua pihak yang memiliki nilai ekonomi dan konsekuensi timbal balik. Fokusnya pada bagian kontrak dibuat, ditegakkan, dan mengatur perilaku ekonomi antara individu atau lembaganya. Teori kolektif dikembangkan oleh Mansur Olson. Teori ini menjelaskan bagaimana sekelompok individu bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama, terutama ketika menghadapi masalah free rider atau orang yang menikmati hasil tanpa berkontribusi. Saya akan menjelaskan tentang teori utama, yaitu Transaction Cost Economy atau TCE, menyorot biaya transaksi dan pentingnya lembaga hukum untuk menegakkan kontrak. Di New Institution Economic atau NIE menganggap setiap pertukaran hak sebagai transaksi dan menegakkan sulitnya membuat kontrak yang lengkap. Teori kontrak agensi, hubungan antara prinsipal atau pemberi tugas dengan agen atau pelaku yang sering menghadapi masalah informasi tersembunyi atau hidden action atau information. Di teori tindakan kolektif yang terakhir ini atau Olson menjelaskan bagaimana kelompok mengelola sumber daya bersama dan mengatasi pre-riders dengan kerja sama dan insentif yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Willy Panahatan, setinjak dengan NIM 220501-136. Di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis teori kontrak. Yang pertama yaitu kontrak lengkap, yang dimana mengasumsikan bahwa semua kondisi dan kemungkinan masa depan dapat diantisipasi dan dituangkan dalam kontrak. Yang kedua itu kontrak tidak lengkap. Maksudnya di sini yaitu mengakui keterbatasan manusia dalam memprediksi semua kondisi masa depan. Yang ketiga itu kontrak prinsipal again. Maksudnya di sini yaitu prinsipal, yang artinya pemberi tugas, dan menyewa agen atau bisa disebut pelaksana tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Namun terdapat asimetri informasi. Dan yang terakhir dari jenis teori kontrak ini yaitu kontrak insentif. Maksudnya di sini untuk mengatur sistem pembayaran atau kompensasi berdasarkan hasil atau kinerja. Saya akan menjelaskan juga manfaat dari teori kontrak dan tindakan kolektif. Yang pertama, manfaatnya itu mengurangi masalah asimetri informasi antara pihak-pihak dalam ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi organisasi dalam pasar melalui perencanaan insentif optimal. Yang ketiga yaitu menjelaskan struktur perusahaan dan hubungan kerja. Dan yang keempat yaitu mendukung kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, misalnya dalam kontrak kemitraan publik dan swasta. Dan yang kelima yaitu membantu desain regulasi di sektor keuangan, energi, dan infrastruktur. Dan yang keenam yaitu mendorong keadilan distributif, karena kontrak dapat mengatur pembagian risiko dan manfaatnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil Rizky Wilar dengan NIM 2205011120. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Dalam industri pertanian di India, sistem share kontrak atau bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap sering menimbulkan konflik karena ketidakjelasan hasil dan biaya. Pemecahannya dari kelompok kami yaitu penerapan relasional kontrak jangka panjang dan sistem kepercayaan sosial dapat mengurangi biaya pengawasan serta meningkatkan kepatuhan. Selain itu, dukungan dari lembaga hukum dan norma lokal memperkuat penegakan kontrak.
Jadi kesimpulannya yaitu teori kontrak dan tindakan kolektif saling melengkapi. Kontrak mengatur hubungan individu, sedangkan tindakan kolektif mengatur hubungan kelompok. Keduanya penting untuk membangun tatanan ekonomi yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.